Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih, marilah kita dengarkan sejenak renungan harian hari Sabtu 23 Oktober 2021 yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita dengarkan sejenak bacaannya dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Injil pada hari ini, Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, berbicara tentang 2 perikop, yaitu penderitaan dan dosa, serta perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, renungan pagi hari ini saya mulai dengan adanya suatu pandangan umum yang berusaha membutuhkan pembenaran, dan celakanya masalah yang akan saya sampaikan ini masyarakat menyetujui sebuah kebenaran umum. Ketika ada gempa tsunami di Aceh tahun 2003 tanggal 26 Desember, umat kita mensharingkan bahwa gempa tsunami di Aceh itu akibatnya dari kemurkaan Allah, karena serambi Mekah ini banyak orang yang berdosa, dan Tuhan berkehendak untuk mengurangi umatnya yang berdosa dengan cara memberikan kutukan dengan adanya tsunami. Selang beberapa bulan kemudian ada gempa yang juga memporak-porandakan gereja. Tentu juga korban bencana yang seiman dengan kita. Dengan demikian, pertanyaan saya muncul begini. Apakah gempa yang korbannya banyak yang seiman dengan kita itu juga akibat dari dosa, sehingga Tuhan mengutuk melalui bentuk berbagai bencana alam? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ternyata kita sering menceritakan malapetaka yang dialami orang lain dengan menambahkan kata-kata seperti ini, amit-amit ya, seperti itu. Mungkin tanpa kita sadari,
kita juga sering menggosipkan penderitaan orang lain dengan kesombongan rohani yang tersembunyi. Bahwa nasib kita tidak seburuk mereka, karena Tuhan lebih berkenan kepada kita. Cara pandang seperti itulah yang ditegur oleh Yesus. Daripada menjadikan penderitaan orang lain sebagai gosip untuk menyombongkan diri, lebih baik menjadikannya sebagai panggilan untuk bertobat. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim pastilah orang-orang yang dosanya sangat besar. Begitu pikir mereka. Kecenderungan seperti ini masih sering kita temukan di zaman ini, bahkan di dalam diri kita sendiri, termasuk yang saya sampaikan berdasarkan sharing dari umat menanggapi adanya bencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih, konteks kitab suci bacaan Injil Lukas bab 13 ini adalah mereka yang datang kepada Yesus dengan motivasi ingin dibenarkan dengan memberi contoh kasus dan isu orang-orang Galilea. Maka sengaja diangkat, sebab Yesus berasal dari Nazaret, salah satu kota yang berada di dalam provinsi Galilea. Mereka berharap dengan pendekatan geografis dan budaya sebagai sesama orang Galilea dapat menimbulkan simpati sehingga mereka akan mendapat pembenaran. Namun mereka lupa bahwa Yesus itu Tuhan. Dia mampu melihat jauh ke dalam hati dan tahu motivasi mereka, sehingga responnya justru jauh dari ekspektasi mereka, yaitu kamu harus bertobat. Pada kesempatan ini, Yesus mengajarkan tentang perlunya semua orang untuk bertobat. Pertobatan diperlukan dalam kehidupan umat Katolik. Pertobatan itu hendaknya mengalir dari sikap iman yang terus-menerus perlu dikembangkan. Dua peristiwa digunakan Yesus untuk menyadarkan pentingnya pertobatan itu, yakni peristiwa tragedi kematian orang-orang Galilea dan bencana runtuhnya tembok Siloam. Bencana itu bukan hukuman, melainkan ajakan untuk bertobat. Dengan sebuah perumpamaan, pertobatan itu diwatakan. Pohon yang tidak berbuah bisa diberi waktu dan kesempatan sesudah mendapatkan perawatan. Tetapi bila tetap tidak berbuah, sebaiknya dipotong saja. Apakah pertobatan demikian kita usahakan sehingga menyuburkan hidup kita? Membawa buah apa? Pohon yang berbuah menjamin masa depan, sedang pohon yang mandul kehilangan kesempatan itu. Para murid Yesus disadarkan oleh kenyataan itu agar menyuburkan hidup. Bukan buah banyak yang dituntut, melainkan buah yang bermutu. Tanpa buah yang bermutu itu, hidup sepantasnya ditebang, karena masa depan hidupnya tanpa jaminan. Perumpamaan Yesus ini menjadi sebuah peringatan bagaimana kesempatan dan kemungkinan berahmat itu harus dimanfaatkan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwasannya tentang hal ikhwal mengikuti Dia, secara khusus tentang pertobatan. Pertobatan pasti hubungannya dengan dosa. Kita sadari dan akui bahwa kita semua adalah orang berdosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa itu mempunyai efek yang dahsyat sekali atas kehidupan dan relasi seorang pribadi manusia dengan Allah. Namun Allah kita itu maha murah dan maha pengampun. Dia selalu mengajak kita untuk mau dituntun pada pertobatan,
dan akhirnya sampai pada keselamatan. Tetapi nyatanya, kita yang bebal tidak selalu mengikuti ajakannya. Santo Paulus menulis, "Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan." Roma bab 2 ayat 4 sampai dengan 5. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus, banyak sarana yang disediakan oleh gereja untuk mencapai keselamatan, yaitu mencapai hidup kekal. Sarana rahmat yang diberikan oleh gereja berupa sakramen. Salah satunya adalah sakramen pengakuan dosa yang disediakan agar umat manusia yang berdosa menggunakan sarana rahmat ini untuk membangun relasi kita dengan Allah yang Maha Pengampun tersebut. Andai kita jatuh dalam dosa, maka harus bangkit lagi untuk minta pengampunan kepada Tuhan melalui sakramen pertobatan atau pengakuan dosa, dan berniat untuk tidak melakukan dosa lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sudahkah sarana ini kita gunakan? Pengakuan saudara yang terakhir itu kapan? Ini hanya sebagai bahan refleksi kita yang menunjukkan bagaimana tingkat membangun relasi kita dengan Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih, sebagai penutup renungan pada pagi hari ini, bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim, pastilah orang-orang yang dosanya sangat besar. Kedua, pertobatan diperlukan dalam kehidupan umat Katolik. Pertobatan itu hendaknya mengalir dari sikap iman yang terus-menerus perlu dikembangkan. Yang ketiga, perumpamaan Yesus ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bagaimana kesempatan dan kemungkinan berahmat itu harus dimanfaatkan melalui sakramen pertobatan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan berkah dalam.